Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fitri, INPM 240410101182, kelas I041 Governance Digital. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari evaluasi tengah semester Governance Digital. Soal-soal ini berisi tentang perbedaan tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital, solusi kesenjangan digital, tantangan implementasi e-government di negara berkembang, dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik. Soal pertama, perbedaan tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital. Pemerintahan konvensional masih mengandalkan proses manual dan tatap muka. Semua pelayanan dilakukan langsung di kantor pemerintah, mulai dari mengisi formulir kertas, antri di loket, hingga proses administrasi yang cenderung lambat. Sering juga proses ini tidak transparan, sehingga rawan praktik korupsi atau pungli. Contohnya, saat mengurus KTP konvensional, kita harus datang ke kantor kecamatan, bawa berkas fotokopi, kadang menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari, dan rentan terjadi kehilangan data karena semua diarsipkan secara fisik. Sedangkan pada pemerintahan berbasis digital atau e-government, proses pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Pengajuan dokumen, permohonan izin, hingga pembayaran bisa dilakukan secara online. Contohnya, KTP digital bisa diakses langsung lewat aplikasi tanpa perlu membawa dokumen fisik kemana-mana. Nah, perbedaannya juga bisa nih dilihat dari beberapa sisi. Ada yang pertama, efisiensi. Nah, digitalisasi mempercepat proses, hemat biaya, dan mengurangi human error. Ada transparansi, data dan proses dapat diakses publik, jejak digital memudahkan audit. Ada juga partisipasi, masyarakat bisa lebih mudah memberikan masukan dan mengakses informasi. Dan yang terakhir, inovasi layanan. Nah, pelayanan online seperti pendaftaran sekolah, pengaduan publik via aplikasi, hingga konsultasi pajak online, semua ini mengurangi ketergantungan ke pelayanan manual. Nomor 2, ada solusi untuk kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah kondisi ketika ada jurang perbedaan akses atau penguasaan teknologi antara satu kelompok dengan kelompok lain, baik antara aparatur pemerintah maupun masyarakat umum. Solusi yang bisa dilakukan pemerintah yaitu, pertama, membangun infrastruktur digital. Pemerintah wajib memastikan internet tersedia merata, terutama di wilayah pelosok, desa, dan daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan tertular. Ada juga peningkatan literasi digital, program pelatihan dan edukasi bagi pegawai pemerintah maupun masyarakat tentang pemanfaatan perangkat digital. Ini bisa berupa workshop, khusus daring, atau pendampingan komunitas. Yang ketiga, ada desain pelayanan yang ramah. Aplikasi e-government harus user-friendly, sederhana, serta mudah diakses oleh kelompok usia beragam, mulai dari milenial sampai lansia. Yang keempat, ada subsidi dan insentif. Pemerintah dapat menyediakan subsidi, perangkat seperti tablet atau komputer, dan paket data murah terutama untuk keluarga prasejahtera. Dan yang terakhir ada inklusi kebijakan, mengutamakan aksesibilitas dan inklusi dalam kebijakan publik, termasuk fitur untuk penyandang disabilitas. Soal ketiga, tantangan implementasi e-government di negara berkembang. Beberapa tantangan utama dalam implementasi e-government di negara berkembang, yaitu yang pertama ada akses dan infrastruktur. Masih banyak wilayah belum memiliki internet stabil atau perangkat teknologi yang memadai seperti komputer, server, dan lain-lain, sehingga digitalisasi belum bisa dilakukan di seluruh daerah secara serentak. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Baik pegawai, pemerintah maupun masyarakat umum, masih banyak yang kurang terampil menggunakan teknologi. Kadang masih ada resistensi mental, lebih nyaman dengan sistem lama. Yang ketiga, ada perubahan budaya organisasi. Proses transformasi digital bukan hanya soal alat, tapi juga mengubah pola pikir dan budaya kerja di birokrasi. Yang keempat, ada pendanaan, membutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur, mengembangkan aplikasi, dan melakukan pelatihan. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi. Ancaman kebocoran data, peretasan, serta penyalahgunaan informasi sangat tinggi. Negara berkembang seringkali masih lemah secara teknologi maupun regulasi untuk cyber security. Dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Tidak semua warga siap atau mau menggunakan layanan online. Perlu upaya khusus untuk membangun kepercayaan dan kebiasaan baru pola pelayanan. Selanjutnya, soal keempat, transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan dan mengumumkan informasi serta proses pengambilan keputusan yang bisa diakses siapa saja. Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah atas semua tindakan, penggunaan anggaran, dan hasil program yang dikerjakan. Dalam konteks ini, pemerintah digital mewujudkan lewat yang pertama, ada akses informasi publik online, yaitu warga bisa mengakses laporan keuangan, dokumen perencanaan maupun hasil proyek pemerintah kapan saja. Lalu yang kedua, ada jejak audit digital. Seluruh transaksi dan keputusan terekam jelas di sistem digital, memudahkan audit internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, ada mekanisme pengaduan digital. Ada layanan pengaduan online, misalnya lewat aplikasi atau website, sehingga transparansi proses penanganan aduan lebih terjamin. Dan yang keempat, ada monitoring real time, yang berarti layanan publik dan proyek pembangunan bisa dipantau secara langsung via dashboard online terbuka. Yang kelima, ada publikasi anggaran dan realisasinya. Anggaran dan penggunaan dana dipublikasikan online sehingga masyarakat turut mengawasi. Dampaknya masyarakat menjadi lebih yakin dan percaya bahwa pemerintah bekerja secara profesional dan tidak sembarangan, karena setiap langkahnya dapat dipantau publik. Kepercayaan publik pun meningkat dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga ikut naik karena mereka merasa lebih didengar dan dilibatkan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.